Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in jami'il musannifil kutub alaihi alamnaha wa ta'alamnaha khususan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Sumaila halati jami'il muassis jami'ah Nahdlatul Ulama ya Syekh Masyari wa Rasulullah bisi samsuri ya Abdul Karim Lirbayah Sumaila halati Habib Abu Bakar bin Muhammad Skam Habib Alwi bin Muhammad Skam Habib Saleh bin Habib Muhsin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa an Jabir hadis ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin dan riwayatake saking sahabat Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an kala dawuh sapa Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku iza khotobah nalikane berkhutbah sapa Kanjeng Nabi ikhmarrat mongko dadi abang apa ainahu kedua matanya Rasulullah wa alalan banter keras apa sautuhu suarane Kanjeng Nabi washtaddalan banget apa ghadabuhu ghadab niku marai Kanjeng Nabi hatta ka'annahu sehingga kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi iku mungziru jaishin wong kang meden-medeni pasukan perang yaqulu khalidawu sapa Kanjeng Nabi subbahakum wastaka mangsa isu sira kabeh wa massakum lan mangsa sore sira kabeh wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuhna amma ba'du ing lafat amma ba'du fa inna khairal hadis sak temene luwih baguse omongan ucapan iku kitabullah kitabi Allah wa khairul hadyi utawi paling baguse pitutuh iku hadyu Muhammadin petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad wa syarrul umur utawi paling alane pira-pira perkara iku muhtasatuha alai ngenyar-ngenyari umur lawa kullu bid'atin utawi saben-saben bid'ah tapi dengan digabungno dari beberapa hadis kulun ini akhirnya bermakna pada sebagian karena dalam perinciannya nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Wa kullu bid'atin utawi sebagian bid'ah iku dhalalatun sesat. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa fi riwayatin nan iku ing dalam riwayat yang lain. Jadi pada karo apa ada kulun yang bermakna badun ya ada sesuai korinahnya. Dalam surat Al-Kahfi ya'khudzu kulla safinatin
ghasba. Ada seorang raja yang zalim yang mengambil lafadznya yang mengambil seluruh kapal, ngerampok. Raja itu hanya akan mengambil kalau kapal-kapal yang bagus. Aparat tinggi, eselon tinggi, menteri pasti mobil baru. Mobil buruk tidak mau. Jadi kapal yang buruk tentu tidak diambil. Kulla safinatin itu maksudnya ba'do safinatin. Maka kenapa Nabi Khidir akhirnya merusak kapal yang bagus milik seorang anak yatim ya biar tidak diambil oleh raja yang zalim. Nah, ini kulun bermakna batin. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain lahu kedue Imam Muslim kanat utawi dawuh kanat ana apa khutbatun Nabi khutbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat iku yahmadu memuji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wa yusni lan ngelem memuji sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah sumaya qulu nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ala isra zalik ing atase sause mengkono maca alhamdulillah waqad ala lan teman-teman banter keras apa sautuhu suarane Kanjeng Nabi. Abi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain lahu kedue Imam Muslim mayyahdi utawi lafat mayyahdi man utawi sapane wong iku yahdi nuduhake ing man sapa Allahu Gusti Allah ya fala mudilla mongko ora ana kang bisa nyasarake iku maujud lahu kedue man lawaman utawi sapane wong iku yudlil nasarake sapa Allah ing man ya fala hadiya mongko ora ana wong kang bisa nuduhake iku maujud mongko ora ana wong kang bisa nuduhake iku maujud lahu maring man lawalin Nasai lan iku tetep kedue Imam An-Nasai wa kullu dhalalatin finnar utawi redaksi wa kullu dhalalatin finnar manane wa kullu dhalalatin utawi saben-saben tersesat iku finnari ing dalam neraka Nggih yang bisa kita ambil dari fikihnya hadis niku yustahabbu lil khatib ay yufakkima amral khutbah wa yarfa'u syaitahu. Jadi seorang khatib itu harus mengagungkan barang yang disampaikan itu sesuatu yang dianggap agung, yang dianggap penting. Mengagungkan tentang perkorone khutbah. Terus suarane lek khutbah niku didengarkan orang banyak lagi. Jadi lek kira-kira suarane wis lemah, wis tuwa nggih, ngimami sajalah. Ngene ya, ngimami. Lek khutbah kan apa? Butuh suara yang keras, nggih. Suara yang keras. Wa yarfa'u wa yazzalu kalamahu. Wa yakunu mudabikan lil fasli alladhi yatakallamu fihi min targhib aw tarhib wa mu'alajin lil amrad al istimaiyah al waqi'iyah. Terus hendaknya khutbah niku sing disampaikan isine niku mendorong kebaikan, dorong takwa, meden-medeni ora takwa, harus imbang. Terus kemudian ngobati penyakit-penyakit yang ada di komunitas masyarakat al-waqi'iyah yang terjadi. Jangan sifatnya teoritis, masuk wong loro panas nerangno malaria sing ning
Kabupaten Jombang rata wenek, karena kan ya keliru kan, jadi sekedar teori. Misalnya sekarang yang paling pokok nih ngomong takwa, tapi kenyataannya ora gelem takwa. Terus mari ngono wong tuane takwa gak nyuruh anake takwa. Maka janji-janji Allah tentang takwa, kebahagiaan dunia akhirat akhirnya tidak terjadi. Nah, jadi yang ditampilkan itu ngobati, itu yang ngobati sakit yang ada, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, penyakit tanaman dan lain sebagainya. Memang petunjuk-petunjuk bare Al-Quran tentang zakat, tentang lainnya hampir rata teng Indonesia ini. Syariat yang paling lemah dilakukan adalah zakat. Ya memang harus kita tunjukkan, enggak mesti ya khutbahnya paling ya paling setahun sekali. Jadi nyuntike dosisnya harus yang sesuai. Pas wong lorone loro napa DB kok disuntik malaria. Malaria itu ya hutan-hutan niku dicokot nyamuk malaria. Kalau di Jawa ada kasus malaria, pasti ditanya, apa ada orang yang asalnya dari hutan? No, dokter mesti bertanya begitu. Iya Pak, ada yang dari hutan. Nah, pasti diurus itu, nanti akan ketemu. Oh, kok ada malaria, pasti ada rangkaiannya. Nomor 2, istihbabu bad'i khutabil wa'di wal jum'ah wal idbiqali amma ba'du. Disunatna mulai khutbah nuturi khutbah Jumat, khutbah Id itu ada amma ba'du. Al-amru bi taqwallah wa targhib fi mujibati ridha wa takhdir min ghadabi. Harus ada perintah takwa dan mendorong ngelakoni kewajiban dalam rangka mencari ridha Allah dan menakut-nakuti kalau dimurkai oleh Allah. Ojo khutbah iku mek nyenengno tok. Ya dikasih apa kabar senang tentang janji Allah, tapi kalau tidak napa? Kalau tidak juga ada ancamannya Gusti Allah. Nah, ngoten nggih. Dan selanjutnya niku fikul hadisnya seperti itu nggih. Fikih hadisnya ngoten mengenai napa nggih kullu bid'atin dolalah nggih. Kata tadi niki dikatakan kullu wa syarrul umur muhdatsatuha, paling buruknya perkara itu hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Lah setiap barang yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah tersesat. Nah, ini tidak cukup kita memahami ini dengan menggunakan satu hadis toh. Harus dipahami secara komprehensif, menyeluruh, diambilkan dari dalil-dalil yang lain agar tidak terjadi kontradiktif lagi, pertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Pun dalam contoh niki banyak banyak contoh. Tidak semua barang baru, tidak semua barang baru di zaman sahabat, di zaman tabi'in atau bid'ah kontemporer itu bid'ah yang dolalah. Tapi substansinya kalau cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis, maka perkara itu dikatakan bukan bid'ah. Jenenge apa? Sunnah, atau sebagian istilah bid'ah hasanah. Contoh di zaman pemerintahan sahabat Abu Bakar terjadilah perang Yarmuk. Sahabat-sahabat yang banyak yang hafal Al-Quran banyak yang gugur, padahal Al-Quran itu ditulis di daun rontal, di batu. Kalau wahyunya banyak ditulis di tulang kulit-kulit onta, misalnya ngoten. Saat itulah sahabat Umar, niki teng hadis Bukhari Muslim nggih. Sahabat Umar matur nanggone khalifah, matur nanggone sahabat Abu Bakar, "Lau jama'tal Qur'an
wahai presiden, hendaknya engkau melakukan kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan Al-Qur'an. Ada nggih masih negara ada anggaran tertentu jenenge PMI, pengadaan mushaf Quran. Anggarannya biasanya dicetak 1 juta Al-Quran. Ada percetakan Departemen Agama, ada Lajnah Tashrih Departemen Agama, ada tim tashrihnya, ada anunya. Cuma entah dibagai anggaran apa ora iku lho permasalahan nggih. Sing bagai anggaran ya malas wong dikai Quran ditumpuk ae. Pun. Akhirnya saat itu sahabat Abu Bakar menjawab, nggih. Nggih. Innahu lam yaf'alhu Rasulullah. Sahabat Umar, pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Apa sahabat Abu Bakar? Takut bid'ah. Khawatir bid'ah. Akhirnya sahabat Umar meyakinkan terus kepada sahabat Abu Bakar hatta yaftahallah qalba Abi Bakrin, sampai akhirnya sahabat Allah membuka hatinya sahabat Abu Bakar, hatta syarahallah sadra Abi Bakrin. Akhirnya sahabat Abu Bakar menerima ide pembukuan Al-Quran. Tinggal satu yang perlu didatangi. Akhirnya sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar datang kepada juru wahyune inggih menika sahabat Zaid bin Sabit. Ketika ditawarkan ide pembukuan Al-Quran ini juga sama. Zaid bin Sabit mengatakan innahu lam yaf'alhu Rasulullah. Ide pembukuan Al-Quran itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Napa mboten bid'ah. Ngoten lho, wa kullu bid'atin dolalah. Ya, apa tidak bid'ah? Akhirnya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Sabit, akhirnya menerima ide pembukuan Al-Quran. Dibentuklah tim penulis dan pentaskhih yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Akhirnya terjadilah pembukuan Al-Quran menjadi mushaf yang disebar ke kota-kota penting yang ada saat itu. Karena Islam sudah menyebar berbagai negeri, ditaruh di Mekah, di Medina, di Kufa, di Syria, di Mesir. Paling tidak 5 lagi. Nanti dalam perkembangannya seiring pengembangan ekspansi agama Islam. Nah itu apa ora bid'ah? Ora, karena ya bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora enek tapi enek bid'ah. Tapi karena sesuai sunnah Nabi, sesuai Al-Quran, namanya bid'ah hasanah. Yang tidak mau istilah bid'ah hasanah, ya pakai tetap istilahnya sunnah. Wong sesuai Quran karo hadis. Al-Qurannya bagaimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga. Apa moro jogoy moro ya apa ya? Ya cara menjaga Allah menggerakkan hatinya sahabat Umar, ada ide-ide brilian seperti itu diaturkan kepada sahabat Abu Bakar, diterima sahabat Abu Bakar, diterima sahabat Zaid bin Sabit, akhirnya ada pembukuan Al-Quran. Jangan dibukukan siapapun merubah teks Al-Quran satu huruf, satu harokat pasti akan diketahui. Selain memang ada naskah yang dijadikan pegangan, selain itu para hamalatul Quran juga banyak sekali. Wah, mana teng zaman ngene. Lah iku jenenge apa? Ada bid'ah, tapi kalau sesuai namanya bid'ah hasanah atau tetap istilah sunnah. Itu jenenge bid'ah zaman sahabat. Ada lagi bid'ah zaman tabi'in. Apa ada hadis di zaman Rasulullah dibukukan? Tidak ada. Ide pembukuan Al-Quran adalah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman sekarang juga ada namanya bid'ah kontemporer, zaman kekinian. Apa ada zaman Rasulullah Ka'bah ditingkat? Kok Ka'bah apa? Masjidil Haram
ditingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Mas'a tempat sa'i juga ditingkat, nggih. Lah, tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada terus diadakan, namanya bid'ah. Tapi karena sesuai dengan sunnah, lelek ora dikembangno, jumlah jamaah haji terus berkembang. Lelek uang itu kumpul untuk satu tempat membahayakan, kan doror loh. La dororo wala diror. Dalam agama tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Maka ada namanya Masjidil Haram tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Tawafnya di tingkat berapa ya? Sing tingkat 4 asik guys, skuter ya. Wong udah ya. Sing kira-kira seneng dulinan ibadah kok kira dulinan. Wayahe tawaf karo sa'i ya ta. Biar petang 40 real ya. Nah, yang pertama paling gak yang pertama itu yang melaku lah. Tawaf, sa'i ya ta. Kepengin umroh ping pira sehari 3 kali. Lek kira-kira gak enak skuter ya, pisan wis kaya kula masih kesel kae. Wong gak tau mlaku, lungguh tok, mlaku 3,5 kilo, betisku langsung bendol kira-kira ya. Tapi lek ngono ya ora lah, tulinan skuter wer ya toh. Ambek maca talbiyah lah, bengok lah kaya balapan dalan ya. Kaya wong balapan numpak sepeda nolak Covid ya toh. Nah, tetap itu namanya bid'ah kontemporer. Kalau sesuai karo Quran karo hadis tetap namanya bid'ah hasanah. Kalau tidak mau pakai istilah bid'ah hasanah namanya tetap sunnah. Imam Syafi'i mengatakan laisa bid'atin hasanah, bid'atin dolalatin. Selanjutnya an Ammar, dan riwayatake saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Ammar, sami'tu mendengarkan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidawu sapa Kanjeng Nabi dawuhna inna tula sholatir rajul, sak temeni dawane salate wong lanang niki litaglib mawon yo. Kok tersinggung, kok gak wong wedok sih. Nggih, wong wedok kadang udur. Kata laki-laki litaglib memenangkan salah satu tapi yang mencakup perempuan. Wa qisari khutbatihi lan ringkese khutbah rajul iku mi'innatun dadi tetenger jadi mi'innatun catatan kakine ay alamatun menjadi tanda iku mi'innatun menjadi tanda min fikhihi saking alim fikhiye rajul. Bayanallah anna li fikhir rajul al-musalli alamatani al-ula tulu salatihi tulan la yadkhulu tahtal haddi al-manhi anhu bi khaisu la yakhruju salat an waqtiha aw yadurru biman khalfah. Jadi di hadis ini Rasulullah menjelaskan tanda-tandane wong alim. Alim itu yang pertama, kalau sholat itu panjang. Tapi orang panjang ngono toh, panjang yang tidak masuk dalam batasan yang dicegah oleh syariat. Yang dicegah oleh syariat itu sampai membuat resah. Ada nggih sampai ngaji tentang tafsir Ibnu Katsir, nggih, bakas surat Al-Baqarah, bakas surat An-Nisa nggih. Ada sahabat nih, sahabat Mu'ad bin Jabal itu ngimami pertama maca surat Baqarah, nomor 2 maca surat Ali Imran. Akhirnya makmumnya gak terima laporan kepada Rasulullah. Dipanggil sahabat Mu'ad bin Jabal, dipanggil. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu akan membuat resah kepada umat?
Di belakangmu itu ada wadzal hajat, orang yang memiliki hajat. Kalau mau dodolan nang pasar, kok diwacana surat dawa, harga bisa banting loh rek. Harga tertinggi itu yang datang di pasar paling dulu, ngoten lho. Nggih. Kalau langka yang mencari pagi-pagi banyak, barang tidak ada saingan maka tinggi. Kalau datang ke pasar matahari sudah terbit, enggak payu itu, enggak laku itu barang itu, ya toh. Harga menjadi turun. Itu ada wadzal hajat, enek wong duwe hajat. Wadzal marid, enek wong sing fisike mboten sehat. Saterusé ada orang tua, itu harus dipertimbangkan, nggih. Nah kalau orangnya ridho kabeh dipanjangno, cik nom-nom kabeh. Misalnya kayak nangani Abu Yatim Banten, misalnya Ramadanan sing siap naik ke rumah tingkat langsung 1 khataman Quran. Naik jam 7 turun jam 2 malam. Ya ora apa-apa lek siap. Lah ngono. Lek ora kuat ya derek Mbah Hasim diwarai awal-awal Mbah Hasim ya dimulai karo surat apa? Wailul likulli humazatil lumazah wal asri. Pokok tabat berarti sudah 10. Kan wis guyu pakai surat tabat selesai. Ya ta? Jadi diukur, tidak semua orang itu standare padha. Didelok komunitasnya dilihat. Lah kalau utawa nggih aja sampai membahayakan. Jadi termasuk orang alim lek ning kampung apa? Ya aja dawa-dawa. Lek wonge didawakno tambah gak jamaah ya gak usah lah. Pokoknya ajarane kulhu karo apa? Inna ataina. Inna ataina kulhu nggih. Nggih, beres. Inna ataina kulhu. Ngalim rek, tapi ngalih nggon dia komunitasnya kok ridho didawakno iki. Waca surat do. Tapi aja kaya aku mang nggih. Kula lawuh untuk konsep nggih. Mbolet maca sabihis ya ta. Lah apa iki nggih mboten tahu kula nggih. Moro-moro kok mbolet ya. Nggih. Nah, untunge nek sing elingno. Akhire gurine diponggel maca apa? Apa? Hal ataka. Kok hal ataka biasa hal ataka ya. Waca apa Bang? Lali aku. Apa? Kon yo lali ya. Berarti gak roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak roh itu. Enak lah sing makmume padha gak ngerti terus gak pun diukur nggih. Dadi lek nuntut cepet ya cepet, nuntut dawa ya dawa, nuntut sedang nggih sedang. Diukur takoni makmume. Ya apa lek ngene? Oke. Jangan sampai terjadi demo. Iya, ada kasus di grup ya. Para jamaah mengajukan pencopotan imam. Kisah ini dunia modern rek ngene nggih. No grup akhirnya sarser yang mestinya tidak perlu dibakas menjadi dibakas. Wal alama as-saniyah qasru khutbati. Tandane wong alim lek khutbah iku gak perlu dawa. Gak perlu dawa. Kayak Lirboyo 10 menit selesai. Arab tok wis ora usah Jawa-Jawaan. Nggih. Masalahe apa? Sing dikhutbahi ngalim. Sing dikhutbahi lho wis ngerti bahasa Arab sampai turu lho paham ya ta. Ah nggih. Tapi lek ning kampung ya genahno titik-titik lah. Diperjelas sedikit tujuannya itu memberi kefahaman. Yes. Arabe secukupnya, pokoknya syarat rukun terpenuhi, pilih bahasa yang ringkas sehingga menjadi faham. Nah, itu tanda 2 alimnya seseorang. Kalau sholatnya panjang tapi panjangnya tidak sampai panjang yang dilarang oleh syariat. Berarti seumpama panjang, ya panjang sing oleh. Lek panjang gak oleh, ya tetap endek. Lek jenenge alim, gak kudu napa? Tidak harus panjang, tapi lek khutbah ambil yang ringkas. Dan selanjutnya fikul hadis, talabul ijaz fil khutbah. Kalau khutbah yang ringkas, ma'ahtiwaiha alal mawaid, mengandung mauidhah yang isinya bimajami'il qulub, yang kira-kira seluruh nutrisi hati yang dibutuhkan hati itu terpenuhi. Talabut tatwilis sholat idza lam yahsul minha masyaqqatun alal musallin. Disunahno sholat itu dipanjangkan tapi tetap dengan standar orang beratno makmum. Tapi lek dipanjangkan makmum berat, ya gak usah dipanjangkan. Nomor 3, khususiyatun min khasaisir Rasul al-Karim khaisu utiya jawami al-kalim.
keistimewaan Rasulullah adalah kalau berkata itu ucapannya jawamiul kalim, ucapan yang ringkas tapi mengumpulkan seluruh aspek pembahasan aspek ilmu. Nomor 4, bayanu alamati fikir rajul, menjelaskan tanda-tanda seseorang itu alim. Dan selanjutnya an Ummi Hisyam, dan riwayatake saking Ummi Hisyam. Kadang mbak-mbak terus takon, boleh enggak orang perempuan itu khutbah? Ya tak? Sering lah ada pertanyaannya tadi. Banyak pondok-pondok putri nih kowe, pondok putri komunitasnya ribuan. Pondok Muqtadiat Lirboyo sudah dikatakan pendaftaran online ya. Online ditutup jauh sebelum masuk Syawal, sudah ditutup karena keterbatasan tempat. Ada lagi PPTQ, sebetulnya ya gak cukup ya. Nah, ada mas saya yang sowan, jangan ditutup Bunyai. Kalau ditutup anak-anak alumni ini mondok kemana terusan mau mondok kemana? Maka saat ini nambah 700, maka rasa kula anak kula wingi cek 1.500, saiki wis 3.000. Ya mergo nyawang no ning desa cek wedi kopit-kopit ngene iku guys. Nyekel setan gepeng lho bendina ngene iki. Ngene iki ngaji diyane mawon kula peksa rondokane to. Anak kampung kula peksa kumpul. Mbuh wis lancar urung Quran wis diwisuda, mari diwisuda diunggahno kabeh diniyah, toto semua diulang pokoknya ngaji ya to. Niki kalau terus ngeten iki paling gak ada 200 generasi iku Qur'ane gak lancar ya ning kampung. Nggih. Ketika kumpul wedi. Sehat-sehat ae. Bayangno ya generasi lah sampean jange sing pas nikah generasi ngene iki sing arek besok mesti ndek anu rek. Qur'ane plegak-plegu. Ngapa? Kurban Covid. Apa mana kalau disuplai kalau Kementerian Agama, kalau menteri no bare Dikbud ada apa? Ada bantuan pulsa, ya toh? Nggih, ditransfer ke nomor masing-masing. Tapi arek-arek no sekolahan gak enek sing ngerjakno soal iku. Nggih, 30% wis dikerjakno, selebihnya dikekno ibuke karo bapake. Nggih, arek SD MI gak enek sing garap, ibuke bapake. Sing pusing-pusing ibuke bapake. Aku ya emoh. Gak usah kau garap-garapmu ya toh. Ngaji wae ngono ya toh. Pun. An Ummi Hisyam, dan riwayatake saking Ummi Hisyam binti Harisah radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu. Lho aku mau cerita apa? Lek komunitas perempuan piye khutbah oleh ora pada wedoke Bunyai ya wedok, masa Bunyai lanang. Ya, Bunyainya perempuan, terus ingin sholat gerhana matahari, gerhana bulan, diimami sendiri kali Bunyai ini, ketua pondok ingin khutbah, monggo. Gak percaya tak jajal lek wayahe gerhana. Mbak kudu enek sing imami, kudu enek sing khutbah. Saya pernah ditanyai seperti itu, kalau seorang kiai, boleh gak Gus? Boleh. Sing khutbah perempuan boleh, wong ora khutbah ya oleh kok, ya toh. Nggih, kalau sendiri ora usah khutbah. Mosok khutbah salat apa gerhana matahari bulan sendiri khutbah. Mesti wong takut mulai kapan dia seperti itu ngomong dewi, ya toh. Kalau berjamaah sunat khutbah. Kalau dene ora khutbah ya gak apa-apa, yang penting salat. Nah, kalau komunitas perempuan boleh enggak dikhutbahi orang perempuan? Boleh. Tambah luwe apik wong sunat. Dikhutbahi oleh gak dikhutbahi oleh. Nek kepengin jajal belajar khutbah monggo. Mulai nek gerhana ya. Nah, maka akan ada salat gerhana pondok putri dikhutbahi oleh yang putri juga, nggih. Sak teruse. Bismillahirrahmanirrahim. Cari Mbak-mbak enek acarane. Boten lah Pak Yai, gabung nang masjid ya wis gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Hisyam, dan riwayatake saking Ummi Hisyam binti Harisah radhiyallahu anhu maqala dawu sabi Ummi Hisyam ma akhadtu, orang ngalap sapa ingsun qaf ing surat qaf
wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah angin saking pengendikan itu ucapan yang diucapkan lesan tempat mengucapkan, tapi yang dikarepno adalah yang diucapkan majaz. Yang tahu belajar ya sik tak terangno dawa-dawa mbok bagasen dhewe. Illa an lisani Rasulillah angin saking ucapane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha khalim maca sapa Kanjeng Nabi ing Qaf surat Qaf wal Qur'anil Majid kulla Jum'atin ing dalam tiap-tiap Jumat alal mimbari ing atase mimbar idza khataba nalikane khutbah sapa Kanjeng Nabi annasa ngutbahi sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso al makna al ijmali yakhtaru ar-rasul al-karim fi khutbatil jum'ah aswar allati istamalat ala dzikril ba'ats wal maut wal mawaid asyadidah waz zawajir al-aqidah liya'idha sahabatu bidzalik wa liyakunu ala istidadil yaumil akhir. Jadi Rasulullah ketika khutbah Jumat, dalam khutbah Jumat itu lah kudu enek napa rek bacaan Al-Qur'an. Entah di di khutbah pertama atau khutbah kedua. Lah Rasulullah memilih ketika maca ning khutbah itu dipilihno yang diambilkan kok surat Qaf wal Qur'anil Majid. Karena apa? Karena surat itu mengandung ngelingno hari kebangkitan teko kubur, kematian, ada nasihat yang luar biasa agar mendorong para sahabat untuk lebih ingat kepada akhirat. Dan selanjutnya fikul hadis masyru'iyatul qira'ah fil khutbah, disyariatno maca Quran di dalam khutbah kudu ene ayatun mufhimatun minal Quran. Sa ayat sing mahamno. Lek sa ayat gak mahamno ya gak cukup. Qaf ya gak cukup rek. Alif lam mim ya gak cukup. Ya satu ayat tapi yang memahamkan. Bon. Wa qad aujaba asy-Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i khutbah kudu ene ayat Quran itu hukumnya wajib. Nomor 2 tardidul wa'di fil khutbah. Disuruh ngulang-ngulangi nasihat di dalam khutbah. Memang dengan diulang-ulang niku lebih menancap di dalam hati. Nomor 3 iktina'un nisa fis sadri al-awwal bitalaqi wal hifdzi wa naqlis sunnah an-nabawiyah. Sapa sing riwayatno hadis niku rek? Ummu Hisyam. Seorang perempuan beliau sampai apal jadi menerima bacaan Qaf wal Qur'anil Majid teko lisane Kanjeng Nabi. Talaki roh adu tutuk musafaha roh ngoten nggih. Itu ngoten. Berarti di awal-awal Islam wanita iku elok jemuan dan juga sangat ingin mencari ilmu, ngambil ilmu teko Rasulullah. Sama awal-awal sini dulu masjid niki rata-rata masjid itu perkembangannya kan ngeten niki. Kalau tahun 70 katakanlah satu kecamatan baru ada masjid yang ngenekno jemuan. Jadi tiap desa paling datang 555, kumpul 10 desa ada 50. 10 tahun berikutnya tahun 80 katakanlah nggih. Tahun 80 lek perkembangannya hampir desa kaya ngoten nggih. Setelah G30 SPKI itulah paling banter setelah itu nggih. Tahun 80 satu desa baru ada satu masjid yang mengadakan Jumatan. Coba kamu survei daerah kamu nggih. Beberapa dusun satu desa itu ada beberapa dusun. Dulu yang ada di Jumatan di Kiai Anu itu saja. Misalnya ngoten nggih. Desa-desa yang lain datang. Nah, tiap dusunnya datang 10 orang, yang ketempatan ada 30, total ada 60. Tahun 90 baru tiap dusun. Tiap dusun ada. Sudah perkembangan Islam sudah baik. Tahun 2000 ya toh, iso satu dusun 2
dua jemuan. Ada NU, ada Muhammadiyah. 2010 iso telu, NU, Muhammadiyah, LDII. Utawa 2020 iso papat satu dusun itu. Lah sekolahan nggih. Kan bebannya 5 hari kerja lah. Lah satu sekolahan muridnya yang favorit iso pira? 1000 siswa dan siswi, paling enggak lanangi 500. Lah diculno nang gone kampung juga kontrolnya juga sulit. Akhirnya golek fatwa MUI diolehi lah. Ya ta? Nggih, mbok piye misalnya ngoten maka ketemu satu dusun bisa 4 Jumatan. NU, Ahmadiyah, LDII ditambah karo SMA ya. SMA gurune tok enek 40 padha ya ta. Ora istiton ya digelekno satpami lah, paling gak enek loro elok kaul sing ngolehi loro ya ta. Paling ya elok sing niku paling ya. Iki apa? Awal-awal memang ngoten. Wanita-wanita generasi awal zaman Nabi iku sangat memperhatikan talaki. Ya apa Qur'ane ngambil teko Rasulullah, roh pengujapane Rasulullah. Maka boleh santri perempuan talaki teko guru napa? Laki-laki. Lah santri laki-laki teko guru perempuan, piye? Ya oleh rek, tapi miwaro hijab. Nggih. Masih laki-laki yang ngono ambek perempuan sajane guru kula sing anu ya nyemak wadon-wadon min waroi hijab. Lah anu kan nyawang murite ya ta. Ya teko waroi hijab ya nek satire ngoten ya ta. Pokoke ide kan sih mringis syah ya ta. Ya roh ya. Lah Imam Syafi'i itu muridnya seorang sayyidah keturunan Rasulullah namanya Sayyidah Nafisah. Ada guru beliau juga seorang perempuan yang alimah, yang alim, tentu belajarnya juga min waroi hijab. Biasa iso yang ngono lah nggih. Selama iso dipilah-pilah nggih kita pilah. Mulai mboten dipilah gampang apa? Konslet kadang ya, gampang konslet. Tapi kon seneng mboten iso dipilah ta Pak? Cek sawang-sawangan yo kon gak sida ndelok kitab paling kon ndelok apa ndelok bangkune wong paling ya ta. Nah, misale ngoten. Maka tetap di napa pesantren-pesantren salaf tetap dipertahankan. Selama bisa ya diupayakan seperti dene gak iso ya piye neh ya ta. Muga-muga tapi lek ikhtiare temenan insyaallah bisa ya. Dan selanjutnya An Ibni Abbas dan riwayatake saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawa saba Imam Ibnu Abbas, qala dawa saba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawono man takallama yaumal jum'ah. Man utawi sabane wong iku takallama berbicara sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Sementara wal imamu khali utawi imam iku yaktubu sedang berkhutbah sapa imam fawa utawi man iku kamatsalil khimar madani hewan khimar zebra yahmilu kang gawa sapa khimar asfaron ing pira-pira buku lawalladzi utawi wong yaqulu kang ngucap sapa alladzi ngucap lahu maring man takallama niku ngucapno ansid ing lafat ansid artine menengo sapa sira ya laisat ora ana iku lahu tetep kedue alladzi yaqulu lahu apa jumatan kang sempurna fala jumatalah ya oleh jemuan tapi ora sempurna. Rawahu Ahmad bi isnadin kelawan sanad la ba'sa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan sanad wa huwa utawi hadis iku yufassiru menjelaskan apa hadis menjelaskan hadis Abi Hurairah ing hadis sahabat Abi Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim marfu'an khali rupa hadis marfu nyambung sampai Rasulullah rupane idza kulta sing digawe khatib nggih gawe napa muraqi nggih idza qulta nalaikane ngucap sapa sira isahibika maring kanca sira ngucap ansid ing lafat ansid menengo sapa sira yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat
wal imamu khali utai imam iku yaktubu sedang berkhutbah sapa imam ya faqad laghauta monggo teman-teman nganggur sapa sira faqad laghauta monggo teman-teman nganggur sapa sira. Rasulullah dawuh barang siapa yang hari Jumat itu berbicara mbuh ngomong dhewe utawa ngomong karo kancane sementara imam itu sedang khutbah termasuk dulinan HP tambah luwih bahayane ya maka fahuwa kamasalil khimar yahmilu asfaru madani khimar sing gawa buku ketoke ngrungokno ilmu ya rekoso fisiknya payah datang dari rumah ke masjid ngantuk sak teruse ning ora paham iku jenenge kamasalil khimar yahmilu aswara tidak mendapatkan satu faedah tidak mendapatkan satu faedah sementara dia merasakan berat walladzi yaqulu lahu kalau ada orang ngomong nanggone wong sedang ngomong ngeten ansit diamlah laisat lahu jumatun maka jumatannya juga tidak sempurna. Repot berarti ya. Wis biarno ae lek ngono ya ta. Wis biarno ae nggih. Lah hadis niki mentafsiri memperkuat hadis riwayat sahabat Abi Hurairah yang sudah masyhur idza qulta lisahibika anshid yaumal jum'ah wal imamu yaktubu faqad laghaw. Al-Fatihah.